Halo Sobat Sehat, selamat datang di Lini Podcast. Bertemu lagi dengan saya Ahmad. Nah, hari ini kita akan membahas satu jenis makanan yang digemari lah atau favorit lah buat di kalangan anak kos gitu ya. Tidak lain tidak bukan adalah mie. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas dengan seorang narasumber yang tentunya sobat saya tidak asing lagi ya. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, dan juga Ketua Umum AIPGI, yaitu Profesor Hardinsyah. Selamat datang Prof, selamat siang Prof. Gimana kabarnya Prof? Baik, selamat jumpa lagi. Udah lama Iya rasanya Prof, kita. bener Prof, udah lama banget nggak duduk di sini ngobrol sama Prof Hardin Prof ya. Iya Prof. Apa nih rencananya topik hari ini? Nah, hari ini tuh agak apa ya Prof? Karena di Bogor ya Prof, di Bogor tuh ada tempat makan ya Prof. Tempat makan tuh yang lagi hits gitu Prof. Apa itu? Jadi tempat makan itu menyediakan satu jenis menu makan yang beberapa, tapi yang paling terkenal itu adalah tentang mie-mian gitu Prof. Jadi mie aneka mie Prof. Jadi mie kemudian dia kasih nama, dia dikasih bumbu-bumbu gitu. Jadi itu hits banget Prof di Bogor. Perlu ditraktir ke sana. Nanti kapan-kapan kita ke sana Prof. Dan itu bahkan mereka sampai buka 24 jam Prof, karena saking banyaknya animo masyarakat di Bogor Prof. Jadi dan penasaran gitu Prof ya. Dan banyak juga Prof yang tanya ke Ahmad Prof ya. Jadi boleh nggak sih kita makan mie? Gimana sih, ada apa sih gitu. Jadi saya Ahmad pengen tanya nih ke Prof Hardin, gimana Prof? Ya, selagi dia aman ya. Kan semua jenis makanan itu kalau kita yang beragama Muslim juga ya, baik dan halal kan ya. Jadi mie kan dibuat dari jenis tepung-tepungan, bisa dari tepung terigu kalau yang banyak beredar ya. Itu salah satu jenis pangan. Dia menyumbangkan karbohidrat, di samping ada protein, ada vitamin dan mineral di dalam. Bahkan kalau terigu di Indonesia kan difortifikasi dengan ada zat besi, ada zinc, ada asam folat ya, vitamin B1, B2. Jadi prinsipnya itu bagian dari jenis makanan yang tersedia yang bisa dimakan. Tinggal tentunya ya proses pembuatannya baik, bahan bakunya tadi baik, cara makannya juga baik. Meskipun diolahnya baik, bahannya baik, tapi cara makannya nggak baik, ya sulit juga untuk bisa bermanfaat. Prinsipnya itu bagian dari makanan. Oke, jadi sebenarnya tadi ya Prof ya, ada banyak lah yang membuat makanan tersebut jadi baik Prof ya. Gitu. Oke Prof. Nah, jadi selain tadi banyak yang nanya juga, boleh nggak sih terus di Indonesia ini juga cukup terkenal Prof dengan produk mie instan gitu Prof ya. Nah sebenarnya ada kalau makan mie gitu, ada yang mie di handmade ya Prof, dibuat dengan tangan gitu, lalu langsung dijual gitu. Ada juga yang mie instan gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih Prof bedanya Prof antara mie yang langsung dibuat sama mie yang dibuat mie instan gitu? Ya bedanya cara pembuatan dan wujudnya ya. Kalau mie biasa disebut mie basah itu kan memang belum masak ya, sehingga perlu dimasak. Kalau mie instan itu sebenarnya sudah dimasak, ada yang pendekatan cara digoreng ya, kemudian ada juga yang dengan oven. Jadi udah siap makan sebenarnya, karena itu dengan hanya sentuhan air panas sejenak 3-5 menit, maka dia lebih bisa menyerap air dan siap dengan bumbu-bumbu dan juga tambah lauk pauk, sayur bisa dimakan. Dan wujudnya juga beda kan, mie basah kan lembut ya. Kalau mie instan ya supaya dia karena digoreng dan supaya dia awet, ya kering memang. Oke, jadi beda wujud dan beda prosesnya Prof ya. Oke Prof. Nah, terus Prof, jadi banyak itu juga Prof bertebaran mitos-mitos ataupun tentang mie itu Prof ya. Jadi ada yang mengatakan nggak boleh makan mie karena begini, boleh makan mie karena begini gitu. Nah, tapi sebenarnya gimana sih Prof, plus minus gitu Prof kalau kita konsumsi mie itu Prof? Ya lagi-lagi kalau dia makanan diolah dengan baik, disiapkan dengan baik atau dihidangkan juga dengan baik, dikonsumsi dengan baik, maka dia jadi baik. Diolah dengan baik, gampangnya kita
Kalau dia berkemasan tinggal lihat aja ada nggak jaminan dari lembaga yang berwenang. Kalau dia kemasan komersial kan ada namanya nomor ya, BPOM MD, BPOM RI MD, merek dalam negeri nomor sekian. Itu berarti sudah ada pre-marketing evaluation, ya udah dievaluasi oleh lembaga berwenang, dalam ini Badan POM pemerintah Indonesia, bahwa baik itu sosok komponennya, ingredientnya, bahan-bahannya, prosesnya maupun kemasannya itu aman untuk dikonsumsi kan. Jadi kita sudah dibantu oleh pemerintah kan. Kalau dia tadi tidak dikemas, yang mie basah, ya itu memang kalau dia industrinya tadi industri rumah tangga yang resmi terdaftar dibina oleh pemerintah melalui dinas kesehatan, ya harusnya juga aman ya, kecuali ada kadang-kadang ya yang nakal ya, yang jadi supaya nggak habis hari ini supaya besok tahan, betul. ditambah formalin gitu kan. Nah itu yang pernah beberapa kali pemantauan zaman dulu ya, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada. Ada mie basah yang diberi formalin, seperti ada ayam supaya lebih tahan lama diberi formalin. Ya memang kalau itu kan kehati-hatian dan pengalaman membeli, kita biasanya belinya di mana, jangan ganti-ganti tempat tiap hari gitu kan ya. Apalagi kita udah tahu pabriknya kan, jadi ya ada jaminan, keyakinan kita bahwa ini aman. Ya kalau enggak kan pasti orang ada laporan kan, ke dinas kesehatan, nanti ada pemantauan yang dilakukan. Tapi yang paling gampang tadi yang bermerek itu ya ada BPOM RIMD tadi. Oke, Prof. Berarti untuk kalau produk dalam negeri ya. Berarti kalau kita mau konsumsi mie gitu ya, Prof. Jadi kita harus benar-benar teliti gitu ya, Prof ya, terhadap ya cermat lah cermat ya. Betul, Prof. Kan juga ada Badan POM juga menganjurkan ada klik ya. Oh iya, Bro. Ya, jadi kemasannya perlu dicek, udah sobek, udah meskipun tadinya dia ada BPOM MD, tapi kalau udah sobek kemasannya, udah bolong ya, udah dimakan tikus itu ya, ada risiko ya, karena itu perlu dilihat kemasannya, dibaca labelnya ya. Label itu kan ada bahannya apa, kemudian kandungan gizinya bahkan juga dicantumkan, bahkan berapa persen dari pemenuhan terhadap kebutuhan gizi juga ada informasi di sana dicantumkan. Itu informasi kadang-kadang kita karena sudah terbiasa ya, jadi anggap lalu aja gitu ya, nggak pernah dibaca lagi gitu. Ya kalau produknya nggak ganti kemasan ya, kalau ganti kemasan mungkin ada kemungkinan perlu dibaca lagi. Kemudian kadaluarsanya perlu dicek ya, udah kadaluarsa belum. Nah, Prof, kalau terus banyak juga ya, Prof, yang nanya gini, Prof. Sebenarnya boleh nggak sih kita seberapa banyak sih kita makan mie gitu, Prof, biar nggak ada masalah gitu, Prof, atau apa sih yang membuat mie itu kok boleh jadi makan, jadi ya kayak plusnya kita kalau makan mie, terus apa minusnya kita kalau makan mie itu gitu, gimana? Ya plusnya kan ini bagian dari pangan untuk pemenuhan kebutuhan gizi ya, apalagi kalau dari terigu Indonesia. Beda dengan mie impor. Mie impor belum tentu diversifikasi karena aturan negara dia nggak diwajibkan ya. Kan kita lihat juga banyak dari negara tetangga ada di beberapa outlet ya. Tapi kalau dia mie yang diproduksi di Indonesia ya, itu terigunya udah diversifikasi karena diwajibkan oleh peraturan SNI ya. SNI itu oleh Badan Standar Nasional dan oleh Kementerian Perindustrian itu diwajibkan. Nah, lagi-lagi tadi kan baca label, ini produksinya siapa, Indonesia atau dari mancanegara. Kadang-kadang kita lihat proteinnya aja beda ya, maksudnya protein itu enggak. Jadi ada juga, saya sering lihat udah mahal kita beli produk impor, tapi kok proteinnya lebih rendah dari produk dalam negeri, kayak dicampur apa gitu ya. Jadi penting ya, bukan hanya rasa kebangsaan, maksudnya dari sisi gizi juga lebih banyak keunggulannya. Nah, artinya tadi sebagai dia bagian dari makanan, bagian dari karbohidrat yang juga bisa mensuplai vitamin dan mineral, pasti ya bermanfaat buat tubuh kalau dimakan dalam jumlah yang cukup. Berapa yang cukup kita karbohidrat sehari?
Ya kalau kita makan nasi aja kan itu sekitar 300 gram lah orang dewasa ya. Jadi kalau separuhnya kita ganti dengan yang lain, karena kan ada juga program mengurangi ketergantungan pada beras. 150 gramnya beras, mungkin 75 gramnya lagi ada karbohidrat yang lain, 75 gram lagi karbohidrat yang lain. Nah di situ posisi mie tadi. Jadi nggak mungkin orang makan mie banyak kalau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan gizi harian, kecuali dia ingin jadi tampak jadi gemuk, gendut ya, makan 5 bungkus sehari gitu kan. Karena satu bungkus itu kan udah 60 gram, 50-60 gram kan. Iya. Tergantung kita jeli lagi loh. Kadang-kadang harganya murah, gramnya sedikit. Betul. Ya, jadi harus kita lihat, oh harganya pantas ini sedikit lebih mahal, gramnya banyak. Jadi kalau tadi 60 gram, kalau setara nasi ya 60, 300 bagi 60 kan 5 bungkus ya. Tapi kan nggak mungkin orang hanya makan mie doang kan. Iya. Karena itu tadi anjurannya ya bisa juga dengan kentang, bisa dengan ubi-ubian, bisa jagung rebus, jagung apa, sebagai bagian dari keanekaragaman pangan pokok. Tapi jangan hanya pangan pokoknya aja dimakan, perlu lauknya ya. Paling enak tuh kalau saya ya mie goreng dengan telur. Soalnya gimana masukin ikannya, paling ikan satu ya. Repot lagi, kecuali udah ada ikan goreng tersedia ya. Nah ditambah sayurnya kalau bisa yang banyak supaya serat kan. Jadi kalau tadi ditanya sisi minusnya ya rendah serat kan di dalam tepung, di dalam mie juga rendah serat. Jadi karena itu waktu saat makannya ya serat itu salah satunya sawi ya, apalagi bisa wortel juga bisa ditambah, apalagi kangkung, tambah bayam, mana yang paling praktis lah ya, sehingga seratnya tadi jadi bisa memenuhi ya kebutuhan harian lah. Nah Prof, terakhir nih Prof, tadi sebenarnya sudah agak disinggung nih Prof. Jadi kalau makan mie tadi pakai telur. Nah sebenarnya lebih ke bisa juga daging, bisa rendang juga bisa ya. Makanya ada mie rendang ya. Betul, rasa rendang itu rasa-rasa gitu. Nah Prof, tapi sebenarnya boleh nggak sih Prof bagi tips nih Prof, jadi buat penggemar teman-teman sobat sehat penggemar mie gitu, gimana Prof tips biar kita makan mie itu yang mie sehat lah Prof, ibarat Prof kita tetap sehat itu. Ya pertama tentunya apakah kita saat akan makan mie tadi memang dalam kondisi kita butuhkan, jangan ketika sangat kenyang kan begitu ya. Oh ini udah mulai kerasa nih, apa sudah kerasa untuk waktu atau sudah waktunya makan, itu yang pertama kan. Atau sudah waktunya snack karena bekerja apalagi mahasiswa ya, 2 jam kerja, 2 jam kerja, di antara itu rasanya bahkan menjelang tidur jadi lapar lagi gitu ya. Ingat jadi mahasiswa betapa berjasanya ya mie buat mahasiswa. Betul. Makanan darurat mahasiswa Bro. Jadi apa tadi tipsnya ya. Betul. Jadi kita lagi butuh makan apa tidak? Dan butuh, kalau ya butuh makan maka tentunya dipilih lah ya. Kalau mie tadi berarti mie memang yang memenuhi persyaratan keamanan tadi. Kalau dia kemas ya gampangnya gitu aja ya, kemasannya masih utuh, dia tidak kadaluarsa, sempatkan membaca labelnya, apa gramnya tadi, kan ada yang jumbo ya, ada yang 50 gram, ada yang 90 gram kan, jadi beda kan. Nah setelah itu ya kalau ngolahnya juga, jadi kadang-kadang kan kita males gunting itu ya, gunting bumbu minyaknya, sehingga separuh aja yang keluar, separuh lagi nggak keluar. Nah terus ditambah minyak, nah jangan ditambah minyak jelantah gitu kan. Jadi minyak udah bagus ditambah minyak jelantah, ini nggak benar. Tapi kalau saya sih biasanya itu dipanasin dulu bungkus minyaknya tadi, sehingga semua jadi encer banget, gunting keluar semua. Tapi kalau dia masih ada encer semi beku, digunting ya lambat keluar. Iya. Ada yang bersisa gitu. Ada yang bersisa. Ya begitu juga penggunaan bumbu. Kalau mau ditambah bumbu lagi, saya kurang nih, ada tambah merica lada, ya, lada hitam ya silakan aja kan, sukanya gitu. Atau belum puas nih sambalnya kurang, ya ditambah lagi sambal yang pedas atau apa bisa aja. Tapi jangan lupa tadi kombinasikan dengan lauk dan sayur. Nah kelemahannya saya lihat, saya intip zaman mahasiswa dulu ya, karena entah itu malas beli telur atau nggak bisa menyimpan telur di rumahnya, sehingga kurang bisa
mengkombinasikan dengan lauk dan sayurnya. Tapi kalau paling gampang ya langsung kan ada di luar ya, di sekitar kampus juga. Betul. Bahkan sekarang ada ragam lah ya cara penyiapannya. Tidak hanya sekedar mie telur kan, ada macam-macam. Seperti yang tadi disampaikan ya. Betul. Di jalan apa sih? Di Pajajaran, Bro. Pajajaran ya. Wah, kalau saya kelewat itu. Nanti bisa ke sana, Prof. Itu, Prof. Oke, baik, terima kasih Prof udah sharing nih tentang mie. Semoga nanti sobat sama cara makannya tadi. Betul, ya. betul, Prof. Cara makan itu bertahap, pelan, jangan langsung Iya, Prof. gitu ya. Kemudian minum satu teguk. Ini yang kadang-kadang cara makan yang nggak benar kan bisa juga dicegugan ya. Betul. Bisa jadi nggak nyaman di perut karena ujuk-ujuk semua langsung masuk. Iya, Prof. Jadi harus pelan-pelan juga, Prof, ya gitu, Prof. Bahkan dulu kalau saya ingat, Prof, kalau mahasiswa dulu kalau saking laparnya tuh bisa sekali makan tuh 2 bungkus, Prof. Itu ya. Itu kayaknya ada kelas jumbo kan. Iya, Prof. Kemasan jumbo. Betul, Prof. Ya. Itulah, jadi keinget masa-masa ngekos, masa-masa mahasiswa dulu, Prof. Iya sih, sekali meal time kita kan sekitar 100-150 gram ya. Nasi, kalau beras, kalau nasi kan 2 kalinya. Jadi kalau 150 gram memang sekarang 2-3 bungkus kan ya. Untuk memenuhi energi yang setara tadi. Baik, terima kasih Prof Hardin atas sharing tentang permian gitu, Prof, ya. Tentang mimian gitu. Semoga sobat sehat yang menyaksikan ya bisa selektif dalam memilih dan mengkonsumsi. Jadi jangan hanya melihat makan mie nih, tapi perlu dikombinasikan, Prof, tadi ya, agar kandungan dengan gizinya ya betul dengan lauk, telur ataupun daging. Bahkan ataupun setelah itu sayur, minum Prof. jus juga oke kan. Betul sekali, Prof. Baik, terima kasih Prof Hardin.